Selamat pagi Pak Anjem dan teman-teman. Saya Kevin akan mempresentasikan mengenai HSE Law. Yang pertama, introduction. Penggugat itu Bani Safari selaku Direktur CT Lava Salcem dan PT BYP Teknologi Utama. Tergugatnya PT Naval Overseas, turut tergugat satu Aset Kuryadi, turut tergugat dua PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero. Proyeknya itu jasa space sharing gudang. Prosedur posturnya yang pertama, penggugat telah menyewa sebuah gudang yang terletak di Jalan Kampung Banda nomor 6 Pademangan, Ancol Selatan, Jakarta Utara dari turut tergugat satu selaku penyewa dan turut tergugat dua sebagai pengelola gudang tercantum dalam surat perjanjian jasa space sharing gudang tanggal 2 Oktober 2017. Dua, tergugat juga menyewa gudang milik turut tergugat dua beralamat di Jalan Kampung Banda nomor 6A, Pademangan, Ancol Selatan, Jakarta Utara yang berada di sebelah gudang milik para penggugat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang diantaranya minyak turpentine. Tiga, tergugat memiliki bisnis ekspor minyak turpentine yang dibeli dari para supplier di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemasan yang didapat berupa plastik drum ukuran 200 liter untuk memuat 170 kg per gram dikarenakan adanya permainan pasar yang menghendaki kemasan menjadi isoteng atau tangki 20 ton sehingga tergugat melakukan proses pemilihan minyak turpentine dari kemasan drum ke isoteng. Empat, minyak turpentine ini tidak berwarna, berbau khas dan pedas, mudah terbakar dan menguap. Karena sifatnya mudah terbakar, minyak ini dikategorikan sebagai bahan berbahaya. Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, truk Isoten telah tiba di gudang yang disewa oleh tergugat dan diparkir tepat di depan gudang. Kemudian pekerja penggugat melakukan Kemudian para pekerja tergugat melakukan proses persiapan dengan mengangsung drum dari dalam gudang ke area pemindahan tepat di halaman gudang yang disewa. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap dengan 40 drum pertama telah dipindahkan menggunakan forklift dan dilanjutkan pemindahan dengan pompa air. Proses pemindahan minyak dari drum ke iso tank menggunakan alat bantu mesin pompa air yang berbahan bakar bensin. Sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran diawali dengan kebakaran yang dialami gudang yang disewa oleh tergugat disebabkan oleh percikan kebocoran minyak pada sil mesin pompa mengenai komponen pengapian pada pompa air yang akhirnya mengakibatkan timbulnya api. Percikan api tersebut langsung membakar pompa mesin yang masih dalam keadaan menyala dan terus menyemburkan minyak turpentin. Saudara Alex, salah satu pekerja tergugat juga ikut terbakar karena berusaha mematikan mesin pompa. Dalam keadaan badan terbakar, saudara Alex berteriak meminta seluruh pekerja tergugat untuk keluar dari gudang dikarenakan api sudah menjalar dari mesin pompa ke drum-drum yang berisi minyak melalui selang. Jilatan api menjalar hingga seluruh gudang yang disewa oleh tergugat dan menyambar ke gudang sebelah yang disewa oleh penggugat, sehingga seluruh barang milik penggugat ikut hangus terbakar bersamaan dengan gudang yang disewa. Misalnya ada argumen tergugat. Yang pertama itu error in persona terdiri dari beberapa alasan. Yang pertama, penggugat bukan yang berkepentingan dan tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kompetensi sebagai para pihak di pengadilan karena tidak memiliki izin resmi dari pemilik gudang. Dalam hal ini PT Perusahaan Perdagangan Indonesia itu turut tergugat dua. Alasan yang kedua, penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan kepada tergugat karena yang bertanggung jawab adalah turut tergugat satu yang dimana turut tergugat satu tanpa izin resmi dari turut tergugat dua memberikan penyewaan gudang kepada penggugat. Alasan ketiga, penyebab kebakaran yang terjadi bukan merupakan tanggung jawab tergugat dikarenakan penyebab kebakaran adalah korsleting yang berasal dari genset pada saat itu sedang dikendalikan oleh saudara Alex almarhum sebagai tenaga lepas tergugat. Argumen yang kedua, obscure libel atau gugatan tidak jelas atau kabur karena kepentingan penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas dan saling bertentangan yang disebabkan seluruh kerugian material yang belum tentu bisa diukur akibat bencana kebakaran yang dimaksud. Analisis yang pertama, penggugat seharusnya sewa gudang dari pemilik gudang dan sebenarnya yang kedua, mengelola bahan berbahaya harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Selanjutnya ada Court Final Determination yang berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang pertama adalah eksepsi, itu menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara. Satu, menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Dua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat kesalahan yang dilakukan dalam proses pemindahan cairan mudah terbakar menggunakan mesin pompa air berbahan bakar bensin yang bukan peruntukannya sehingga mengakibatkan kebakaran gudang yang disewa para penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material atas hilangnya dan misalnya barang milik penggugat sebesar 4.371.444.500 rupiah dan dibayarkan secara tunai dan langsung pada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material pada penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar 1 miliar rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.427.000 rupiah karena menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Karena tergugat tidak menerima, maka tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga terjadi berbagai pertimbangan. Yang pertama, menimbang bahwa surat gugatan penggugat tanggal 17 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdaftar di bawah nomor 302 garing PDT titik G garing 2019 garing PN Jakarta Utara pada tanggal 22 Mei 2019 ternyata tidak secara lengkap menyebutkan pihak-pihak dalam surat kuasa tersebut. Yang pertimbangan kedua, menimbang bahwa oleh karena surat kuasa adalah sangat vital dan merupakan dasar untuk mengajukan suatu gugatan, sehingga dengan mengacu kepada SEMA RI nomor 6 tahun 1994 ayat 1 dan SEMA RI nomor 7 tahun 2012, maka seharusnya dalam surat kuasa harus sama lengkapnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan dan sejalan antara surat kuasa dengan surat gugatan. Akan tetapi dalam surat kuasa khusus penggugat dalam perkara akuo ternyata tidak mencantumkan secara lengkap pihak tergugat dalam surat kuasa tersebut. Pertimbangan ketiga, menimbang bahwa oleh karena surat kuasa dari para penggugat masing-masing tanggal 2 November 2018 tersebut tidak secara lengkap menyebutkan pihak tergugat sehingga dengan berdasarkan kepada SEMA RI nomor 6 tahun 1994 ayat 1 dan SEMA RI nomor 7 tahun 2012 adalah cacat hukum. Pertimbangan keempat, menimbang bahwa oleh karena surat kuasa khusus cacat hukum, maka proses persidangan yang dilaksanakan berdasarkan surat kuasa khusus juga menjadi cacat hukum. Pertimbangan kelima, menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan yang diajukan oleh terbanding semula penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Need ontvankelijk verklaard. Pertimbangan keenam, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Maret 2020 nomor 325 garing PDT titik G garing 2019 garing Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri. Sehingga keputusan akhir Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah mengadili yang pertama menerima permohonan banding dari para pembanding semula tergugat. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Maret 2020 nomor 325 garing PDT titik G garing 2019 garing Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri. Yang pertama, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, niet ontvankelijk verklaard. Yang kedua, menghukum para terbanding semula para penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000. Sekian dari saya, terima kasih.